Selamat pagi jemaat dan simpatisan GKI Samanhudi yang terkasih. Kita akan bersekutu bersama di dalam doa pagi. Namun sebelum itu, saudara-saudara, marilah kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Sang Sumber kehidupan kami, sungguh sangat kami mengucapkan syukur atas doa, penyertaan dan juga bimbingan yang datang daripadamu ya Tuhan. Kami menjalani hari baru dan pagi yang baru ya Tuhan, semuanya berkat dari yang datang daripadamu ya Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan berdoa pagi bersama, kami akan membaca dan juga merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus boleh senantiasa hadir pada setiap kami, sehingga kami pun boleh dibaharui selalu oleh firman-Mu. Tuhan yang boleh menuntun dan menyertai setiap kami, pimpinlah kami di dalam roh dan juga firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, tema doa pagi pada hari ini adalah hate speech. Firman akan didasari dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-21 ayat 27 sampai dengan ke-39. Kita akan membaca dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-21 ayat 27 sampai dengan yang ke-39. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Paulus ditangkap. Ketika masa 7 hari itu sudah hampir berakhir, orang-orang Yahudi yang datang dari Asia melihat Paulus di dalam bait Allah. Lalu mereka menghasut orang banyak dan menangkap dia. Sambil berteriak, "Hai orang-orang Israel, tolong! Inilah orang yang di mana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat dan tempat ini. Sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula ke dalam bait Allah dan menajiskan tempat suci ini. Sebab mereka telah melihat Trofimus dari Efesus sebelumnya bersama Paulus di kota ini. Dan mereka menyangka bahwa Paulus telah membawa dia ke dalam bait Allah. Lalu gemparlah seluruh kota dan orang banyak datang berkerumun. Mereka menangkap Paulus dan menyeretnya keluar dari bait Allah, dan seketika itu juga semua pintu gerbang bait Allah itu ditutup. Sementara mereka berupaya untuk membunuh dia, sampai kabar kepada kepala batalion bahwa seluruh Yerusalem gempar. Kepala batalion itu segera bergerak cepat dengan prajurit-prajurit dan perwira-perwira dan mendatangi orang banyak itu. Ketika mereka melihat dia dan prajurit-prajurit itu, berhentilah mereka memukul Paulus. Kepala batalion itu mendekati Paulus, menangkapnya dan menyuruh mengikat dia dengan 2 rantai. Lalu bertanya, siapa dia dan apa yang telah diperbuatnya? Namun dari antara orang banyak itu ada yang meneriakkan kepadanya ini. Ada pula yang meneriakkan itu. Karena keributan itu, ia tidak dapat mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Sebab itu, ia menyuruh membawa Paulus ke markas. Ketika sampai ke tangga, Paulus terpaksa diusung prajurit-prajurit karena orang banyak berdesak-desakan. Seluruh rakyat berbondong-bondong mengikuti dia sambil berteriak, "Enyahkan dia!" Ketika Paulus hendak dibawa masuk ke markas, ia bertanya kepada kepala batalion itu, "Bolehkah aku mengatakan sesuatu kepadamu?" Jawabnya, "Engkau tahu bahasa Yunani. Jadi, engkau bukan orang Mesir itu yang baru-baru ini menimbulkan pemberontakan dan membawa lari 4.000 orang pengacau bersenjata ke padang gurun?" Paulus menjawab, "Aku adalah orang Yahudi dari Tarsus, warga dari kota yang terkenal di Kilikia. Aku minta supaya aku diperbolehkan berbicara kepada orang banyak itu." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap mereka yang membaca dan juga memelihara firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih, tema kita pada hari ini adalah hate speech. Kita hidup pada zaman dimana ketika orang dengan sangat mudah dapat menghasut orang lain dengan hate speech. Hate speech juga bisa diartikan dengan ujaran kebencian atau sesuatu yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam bentuk provokasi. Atau bisa juga disebut dengan berita bohong dan lain-lainnya. Saudara-saudara, hate speech ini atau provokasi tentang berita yang bohong ini
sangat-sangat ada dalam masyarakat Indonesia. Berita-berita terbaru di salah satu daerah di Jawa, di Pati, kita telah mendengar ada orang yang mau mengambil mobil. Dia punya hak atas mobil itu, namun ia dituduh sebagai pencuri mobil. Dan di Pati itu pada akhirnya banyak orang yang sebagai pelaku itu akhirnya memprovokasi dan juga mengumbar suatu berita bohong bahwa orang yang mau memiliki hak akan mobil ini dituduh sebagai pencuri mobil. Alhasilnya sang korban, yaitu yang mau mengambil mobil ini, akhirnya harus habis dihajar massa. Saudara-saudara yang terkasih, dalam hate speech ini sangatlah jahat ya saudara-saudara. Bagaimana hate speech ini atau misalnya ujaran kebencian atau provokasi ini bisa sangat mengancam nyawa seseorang, bisa sangat membuat orang lain sangat menderita atas kekerasan verbal maupun kekerasan fisik yang diakibatkan provokasi tersebut. Bagaimana dalam hate speech ini bisa sangat mudah dilakukan. Terkadang massa yang banyak bisa sangat mudah dibakar gitu ya, api provokasinya oleh suatu berita-berita bohong. Misalnya contohnya ketika dalam suatu perumahan kita teriak aja maling, banyak orang yang pasti akan berbondong-bondong gitu ya, tanpa tahu penyebabnya apa, cuma karena terdengar maling atau gimana, orang-orang akan dengan sangat mudah terprovokasi. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kalau misalnya berbicara soal pemilu, tentang ujaran kebencian ini juga tentunya ada. Dan banyak sekali contoh-contoh yang bisa kita lihat bagaimana ujaran kebencian atau hate speech ini dengan sangat mudah bisa masuk ke dalam hati setiap orang, bisa dengan sangat mudah mempengaruhi perilaku dan juga tindakan orang lain. Saudara-saudara yang terkasih, hal ini juga terjadi tidak hanya pada masa kini, namun juga pada zaman masa Paulus. Diceritakan ketika dalam kehidupan Paulus pernah ditangkap oleh orang banyak, lalu juga mendapat kekerasan secara verbal dan juga kekerasan secara fisik karena hasutan dari beberapa orang tersebut. Sehingga hal ini membuat geger di Yerusalem, dikatakan seperti itu. Pada akhirnya kekerasan verbal dan juga fisik ini, kalau misalnya kita lihat, hanya karena ada orang yang memprovokasi dan membakar kebencian pada masyarakat tersebut. Sangat ironis sekali. Jadi saudara-saudara yang terkasih, inilah yang dialami Paulus sehingga dia mengalami kekerasan dan juga dia juga dapat direndahkan oleh orang-orang di sekitar itu. Saudara-saudara yang terkasih, kita dapat melihat bahwa Paulus yang orang terpandang saja juga pada masa itu mengalami namanya kekerasan karena hate speech ini. Hate speech bisa dengan sangat mudah masuk ke dalam hati setiap orang. Jika ada dendam dan kebencian, itu sangat mudah sekali masuk ke dalam hati setiap orang. Hate speech bisa direda jika ada dialog yang membangun, bukan dialog yang mau menjatuhkan. Bagaimana saudara-saudara kita belajar dari firman Tuhan pada saat ini, kita belajar untuk berkomunikasi dengan baik kepada orang lain, sehingga kita pun dapat dihindari oleh hate speech dan ujaran kebencian. Jadi orang katanya harus kritis mengenai berita yang diterima, kritis mengenai ujaran dari orang lain, sehingga kita tidak hanya betul-betul mendengarnya saja lalu menelannya bulat-bulat, namun kita perlu meneliti terlebih dahulu sebelum mempercayai sesuatu. Karena saudara-saudara, hate speech dengan sangat mudah mempengaruhi perilaku seseorang dan juga tindakan seseorang. Kita dapat melihat contohnya dari Alkitab kita dan kehidupan kita sehari-hari bahwa hate speech bisa menimbulkan kekerasan dan itu sangat tidak baik. Itu dapat sangat merusak orang lain. Kekerasan verbal dan juga kekerasan fisik. Justru hanya dari ujaran lidah yang membakar provokasi ternyata dapat menghancurkan orang lain, dan itu sangat tidak berkenan di hati Tuhan.
Bagaimana apa yang Tuhan mau, justru kita membangun relasi yang baik terhadap sesama. Sebaiknya kita juga menjaga setiap perkataan yang keluar daripada mulut kita masing-masing. Dengan demikian, damai sejahtera akan bisa terjadi. Dengan kita menjaga setiap kata-kata kita yang tidak memprovokasi, tidak memberikan berita bohong, justru kita menjaga kedamaian yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kita. Bagaimana kita juga menjaga toleransi terhadap setiap orang-orang di sekitar kita, bukan memberikan ujaran yang menghasilkan kebencian dan juga kekerasan kepada sesama kita. Marilah kita belajar, marilah kita kembali meminta Tuhan untuk membentuk setiap pribadi kita, sehingga kita pun dapat menjadi orang yang membawa damai sejahtera, bukan orang yang membawa ujaran kebencian dan provokasi terhadap sesama. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Amin. Marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, sungguh kami mengucapkan syukur atas berkat dan juga kemurahan yang datang daripada-Mu. Kami belajar untuk menjadi orang yang menjaga perkataan kami. Kami belajar untuk menjadi orang yang mau kritis terhadap setiap berita dan juga setiap ujaran yang diucapkan oleh sesama kami, sehingga kami pun boleh menjaga kedamaian yang sudah Kau berikan pada setiap kami. Tuhan, kami ucapkan syukur atas firman yang boleh kami dengar. Biarkanlah setiap kami boleh memeliharanya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami akan juga melanjutkan segala aktivitas kami. Kiranya Tuhan saja yang boleh memimpin dan juga menyertai langkah setiap kami ke depannya. Kami mau berserah hanya ke dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Kiranya firman boleh menjadi pencerahan bagi setiap kita. Tuhan memberkati setiap kita, Tuhan memberkati. Haleluya, amin. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan memberkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.